warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurahmawati dari kelas manajemen 5 SDM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation. Untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL Manajemen Isu dan Krisis yang diampu oleh Ibu Uun Masunah SOS MM. Untuk lebih dijelaskan. Baiklah, inilah materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation. Dibuat oleh Linda Nurahmawati dengan NIM 180111024, mata kuliah manajemen isu dan krisis, dosen pengampu Ibu Uun Masunah SOS MM. Di materi manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu definisi manajemen isu, manajemen krisis, dan public relation. Yang kedua, manajemen isu dan krisis dalam public relation. Yang ketiga, kompetensi public relation dalam strategi komunikasi. Yang keempat, manajemen isu dan krisis serta hubungannya dengan bidang public relation. Yang akan dibahas pertama yaitu definisi manajemen isu, manajemen krisis, dan public relation. Yang pertama, manajemen isu. Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi resiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stakeholders. Yang kedua ada manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisi krisis: ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan waktu yang singkat. Yang ketiga ada public relation. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai manajemen isu dan krisis dalam public relation. Istilah manajemen isu atau issues management sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas public relation. The Institute of Public Relation yang menyebutkan public relation sebagai keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Manajemen krisis dalam public relation menurut Combs 2007 tidak hanya berdiri sebagai satu kesatuan peristiwa saja, melainkan terbagi dalam 3 fase, yakni yang pertama pre-krisis, yang kedua krisis response, yang ketiga ada post-krisis. Jika merujuk 4 tahap pengembangan konstruksi realitis oleh Carles, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan, maka 3 fase manajemen krisis dapat mengelaborasikan tahapan ini sebagai dasar manajemen krisis. Yang pertama, pre-krisis lebih berfokus dalam persiapan dan pencegahan. Kemudian, pada fase krisis respon diidentifikasi sebagai fase di mana organisasi memberikan respon. Yang terakhir adalah fase post-krisis yang diidentifikasi sebagai fase untuk mengkonstruk persiapan yang lebih komprehensif untuk menghadapi krisis berikutnya. Yang selanjutnya, dalam konteks manajemen isu dan manajemen krisis, public relation mengembangkan komunikasi 2 arah antara perusahaan dan publik yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill dan mutual understanding publik terhadap tujuan, kebijakan, dan kegiatan perusahaan. Public relation menggunakan pendekatan-pendekatan komunikasi untuk mengelola berbagai isu yang mengarah pada krisis dengan berusaha membangun saling pengertian atau mutual understanding dengan publik. Di tahun 1992, pada acara Public Relation Colloquium yang disponsori oleh firma Public Relation dari Hannover, Smith, Turki, in San Diego State University, dan Northwestern University Medill School of Journalism, sekelompok praktisi public relation mengembangkan sebuah definisi yang berorientasi pada tujuan, yaitu manajemen isu adalah
proses manajemen yang tujuannya membantu melindungi pasar, mengurangi resiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik manfaat keduanya, organisasi itu sendiri, serta stakeholder utamanya, yakni pelanggan atau konsumen karyawan, masyarakat, dan para pemegang saham, menurut Kaywood 1997-173. Manajemen isu telah muncul pada tahun 1960 sebagai respon organisasi untuk lingkungan sosiopolitik yang tak menentu. Isu-isu manajemen pada awalnya digambarkan hanya dalam pertahanan sebagai sistem peringatan dini atau proses yang membantu organisasi menghindari hasil kebijakan publik yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu manajemen isu dan krisis sendiri meliputi berbagai aspek, yaitu menurut Craig 2012. Yang pertama yaitu mengantisipasi keputusan bisnis. Yang kedua, memahami dampak potensial keputusan pada reputasi dan hubungan. Yang ketiga, memberikan saran dan perencanaan public relations strategis. Yang keempat, menetapkan tindakan membangun reputasi yang proaktif. Yang kelima, dan merencanakan dan menyiapkan proses khususnya untuk manajemen krisis. Jadi, kelima inilah aspek yang meliputi manajemen isu dan krisis menurut Craig 2012. Selanjutnya ada kompetensi public relation dalam strategi komunikasi. Dalam suatu organisasi, tidak ada yang lebih kompeten dalam menentukan strategi dan kebijakan komunikasi kecuali PR atau public relation. Eksekutif public relation adalah orang yang dapat memberikan saran mengenai kebijakan komunikasi organisasi dan proses yang akan berdampak positif atau negatif terhadap hubungan dengan stakeholder dan apa organisasi yang harus lakukan. Public relation sendiri seringkali diciptakan oleh organisasi pada saat suatu isu muncul ke permukaan dan dianggap membahayakan organisasi. Dugwall mengutip dari Griffin bahwa fungsi corporate public affairs di mana inisiatif manajemen isu muncul yang paling sering dibuat sebagai respon perusahaan terhadap krisis menurut Griffin 2005. Selanjutnya yaitu manajemen isu dan krisis serta hubungannya dengan bidang public relation. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri media massa menjadi semakin beragam dan persaingan di antara mereka menjadi semakin ketat dalam memperoleh berita yang sensasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biasanya berita yang menjadi topik hangat adalah berita yang mengandung suatu masalah yang kontroversial ataupun hal-hal buruk yang sedang menimpa seorang tokoh, sebuah organisasi atau perusahaan hingga sebuah negara. Terutama bila isu yang muncul tersebut memiliki dampak tertentu, biasanya dampak yang buruk pada masyarakat luas. Semakin hangat topik tersebut dibicarakan publik, semakin giat para wartawan menggali topik tersebut dan mengejar-ngejar para narasumber. Bayangkan, bila Anda bekerja sebagai praktisi humas di sebuah perusahaan obat dan mendapati laporan media yang menghubungkan salah satu produk unggulan perusahaan Anda dengan kematian sejumlah konsumen produk tersebut. Saat seperti inilah yang menjadi tanda atau gejala munculnya sebuah krisis. Dan bila si praktisi humas tidak melakukan tindakan cepat untuk mengantisipasi berita tersebut, besar kemungkinan perusahaan akan benar-benar menghadapi krisis yang dapat menghancurkan perusahaan. Pengendalian dan pengelolaan isu serta krisis menjadi sebuah bidang khusus yang harus ditangani humas karena pada saat seperti ini reputasi perusahaan berada dalam taruhan. Reaksi manajemen isu yang efektif berdasarkan pada dua aturan kunci, yaitu yang pertama identifikasi awal dan reaksi yang terorganisir dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Yang harus diingat adalah bahwa mengelola isu seharusnya tidak dianggap sebagai kegiatan defensif. Sifat manajemen isu ini adalah proaktif karena manajemen isu adalah sebuah proses yang proaktif, antisipatoris, serta terencana yang dirancang untuk mempengaruhi perkembangan sebuah isu sebelum isu tersebut berkembang ke tahap yang membutuhkan manajemen krisis. Dan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.